Aparel. Di sini kita akan membahas tentang berbagai komunitas mobil dan motor dan serba-serbi otomotif yang pastinya seru abis. Dan pemirsa, di episode kali ini Rati mau ngunjungin salah satu toko helm yang ngehits bingits. Oke, ini dia R&D Aparel yang ada di Jalan Gunung Tugel, Karangklesem, Purwokerto Selatan. Mau tau gak sih kenapa R&D ngehits bingits? Makanya kalau pengen kita eksekusi sekarang juga. Dodi. Oh, Mas Dodi. Becanya ganteng. Aduh, ganjen banget. Ini Mas Dodi, by the way, owner di sini, R&D Aparel. Pas banget pemirsa. Nah, ini sekarang Rati sudah ada di dalam toko R&D Aparel dan seperti ini suasananya banyak banget helm-helm yang kece. Aduh, Mas Dodi, ini tadi sekilas ya, aku ngelihat ini banyak banget helm-helm dan kebanyakan full face. Tapi sebelumnya ini penasaran nih, kenapa sih namanya R&D? R&D itu singkatan aja sih, nama saya sama istri saya. Oh, boleh. Jadi sosok banget ya, toko yang dibangun dengan cinta. Iya, karena kita punya nama kan biasanya nama itu membawa berkah lah. Betul. Kan. Dan kebetulan sama-sama hobinya ya, memang. Istri suka ketika aku udah menjalani hobi itu kayak gini. Dia ikut-ikutan ke Dan bawah. memang saling mendukung ya. Sosok banget, aku jadi pengen deh nikah. Oke, Mas, ini kalau di sini kan banyak kan helmnya kece-kece banget ya, gitu dan ya apa? Kayaknya kebanyakan sekarang kan ngebicarain soal helm full face. Full face. Helm full face itu gimana sih? Helm full face itu dia memang menutup semua wajah. Itu full face, terus standar keselamatannya juga lebih bisa diandalkan lah. Berarti sudah jaminan SNI ya pasti ya? Udah jaminan kalau di sini. Nah, untuk jenis-jenis helm sendiri selain full face ada apa aja nih? Ada half face, ada modular. Half face, ada modular. Half face itu untuk yang open face. Oh, yang biasa yang kitab, yang mungkin dipakai cewek-cewek ya? Cewek-cewek ya biasa. Terus untuk yang modular itu seperti full face, cuman dia bisa dibuka semua. Oh, oke. Mungkin kalau dibilang yang istilah helm cakil tuh seperti yang full face ini? Full face ini, cuma untuk kebanyakan orang sini memang bilangnya cakil. Iya, karena sering dengerin istilah helm cakil ya pemirsa. Nah, ngomongin helm cakil nih, kayaknya kalau saya lihat safety-nya memang paling bagus di full face ya? Di full face. Nah, boleh nggak sih ladies pakai full face nih? Oh, sangat boleh. Karena boleh. ladies juga sekarang banyak yang pada pakai motor, apalagi motor gede ya. Iya. Itu kecepatan juga lebih itu untuk lebih ke keselamatan sebenarnya. Oh, berarti sekarang kan dulu ada persepsi nih ya kalau cowok pakai helmnya yang cakil, kalau cewek pakai helmnya yang tadi yang half face gitu. Kalau sekarang ternyata tidak menutup kemungkinan kalau perempuan boleh juga pakai full face ya. Udah banyak juga yang kesini untuk cewek-cewek pada nyari full face. Mengejar safety ya. Nah, kalau ngomongin full face sendiri ya, itu produk yang paling jadi favorit nih apa? Dari apa? Untuk di sini itu masih ke KYT. Kenapa KYT. gitu? Memang dia lagi bisa dibilang naik daun ya. Untuk KYT, terus untuk dari segi desain, terus kenyamanan, terus intinya untuk safety juga udah masuk SNI banget. Oke, terus mungkin kalau misalnya bicara KYT kenapa lagi jadi idola? Emang kalau dari harga nih, meho nggak sih? Karena lihat tersangsinya helm kayak gini kayaknya uras kantong. Enggak sih, untuk KYT masih terjangkau ya, kisaran 500.000 sampai 3 jutaan masih ada. Jadi mungkin kadang kita kan lihat helm yang kayak gini kan udah high class banget gitu kan, jadi sudah takut duluan gitu mau beli, ternyata enggak ya? Enggak, masih kejangkau lah untuk pelajar mahasiswa itu masih banyak yang ini. Masih bisa dijangkau. Yang penting di sini kan kita bicara keselamatan ya. Keselamatan nomor satu nggak sebanding. Betul. Ya kadang misalnya kalau kecelakaan kan serem banget gitu kan. Nah, tapi by the way, ini kan variasi desainnya
lucu-lucu dari yang segi yang elegan, kemudian yang desainnya macam-macam motif gitu kan. Nah, ada nggak sih kayak aksesoris tambahan nih kalau pengen tambah ganteng gitu ya? Bisa pengen tahu dong. Ada kalau untuk kegantengan biasanya di modifikasi untuk visor, terus spoiler, tear off, stiker pemanis gitu tuh. Oh, mungkin yang paling kelihatan di stiker ya? Stiker sama visor kan ada visor sekarang lagi musimnya flat, visor flat. Terus visor iridium itu yang ada warna gold, biru, sama ada lah banyak. Kayaknya nanti perlu dilihat ya. Sebenarnya nih kalau bisa mengupas helm ternyata tidak sesimpel yang dikira, ternyata banyak sekali hal-hal yang dikupas di dalam ya. Banyak. Nah, kalau untuk ladies nih, buat pemirsa Hilman yang ladies nih, variasinya ada nggak sih kalau buat ladies biasanya? Tetap sama tetap untuk cewek kebanyakan untuk saat ini lebih ke helm Zeus misalnya. Terus karena di situ kan ada varian warna pink juga. Jadi ya lebih masuk juga. Terus variasinya juga kayak kaca helmnya ada yang warna-warni juga. Oh gitu ya. Wah, aku jadi mau beli satu mas nanti. Nah pemirsa, itu tadi ya seputar R&D apparel, dan nanti di segmen selanjutnya kita bakal ngebahas seputar tips and trick helm. Penasaran dong? Makanya tetap di Auto Style. TV, kita masih di segmen 2 dan kali ini kita bakal ngebahas seputar tips and trick memilih helm, merawat helm, dan custom helm. Oke Mas Dodi, bisa dong menjelaskan yang pertama dulu deh, aku pengen tips and trick cara memilih helm nih, gimana? Memilih helm ya, pertama kita dari budget dulu. Anggarannya. Anggaran dia menyesuaikan untuk di kisaran berapa. Ketika nanti kita juga akan ini yang harga sekian kita jelaskan. Terus setelah itu ukuran juga harus disesuaikan. Itu kan kayak misalnya ukuran helm itu kan size lingkar kepala ya. Kalau untuk misalnya lingkar kepala 5758 itu bisa pakai size M. Kalau saya nih contohnya, kalau aku kira-kira apa nih size? Itu pakai M. M. Bisa pakai M. Terus kalau lebih tinggi ada L dan XL lagi. Gitu. Terus untuk tapi size helm juga beda-beda kadang. Misalnya helm A sama helm B itu belum tentu size-nya sama. Kalau biasanya sama-sama di L atau sama-sama di M, tapi beda merek, beda juga ya? Beda juga, karena misalnya kayak Asian Fit, ada Eurofit, itu ukurannya juga beda-beda. Karena helm sekarang kan bukan cuma lokal, impor juga udah masuk. Dan kembali lagi kalau jadi ke size-nya ya, karena helm itu ternyata sekilas kelihatan sama, tapi ternyata beda ya size-nya ya? Beda. Terus ada dari anggaran, dari segi budget itu sendiri ya? Semakin mahal, itu bedanya apa nih? Dia dari bahan, terus kualitas bahannya juga pasti berbeda. Terus dari kenyamanan. Kenyamanan, keamanan itu udah semakin mahal biasanya pastinya semakin Berapa nggak sih pakai helm full face nih? Kalau yang belum pernah pasti mikirnya seperti itu. Tapi di helm full face juga ada fitur ventilasi. Ventilasi ketika dia reading jalan itu ventilasi, kalau memang dia helm bagus pasti dia akan sirkulasi udaranya bisa cukup dingin lah, nggak mungkin panas. Luar biasa, baru tahu deh. Saya pikir persepsinya adalah ketika itu kayak di sauna gitu kan, pasti panas. Ternyata enggak ya? Enggak. Terus yang kedua, selain tadi kita bicara soal budget, kemudian bicara soal ukuran, apa lagi nih tips memilih? Ya mungkin ketika udah ukuran salah memilih ukuran juga nggak cuma misalnya kita terpatok sama M, tapi kita harus coba
dicoba. Dicoba kenyamanannya dipas apa enggak. Nah, paling enggak sekitar 5 menit lah kita coba pakai. Kalau memang dia pas, pasti nyaman terus. Tapi kadang ada yang pas masuk dikira pas, dipakai lama pusing. Itu karena mungkin tidak ini ya, tidak. Mending naik size lagi. Naik size lagi ya, ternyata mungkin terlalu kecil atau terlalu besar ya. Iya, terus. Oke, terus itu tadi untuk memilih helm ya pemirsa ya. Dan sekarang aku mau nanya nih seputar cara merawatnya nih. Untuk merawat helm ya kita sekarang kan untuk helm memang banyak variasinya ya. Terus untuk merawat itu pertama kita lebih utama ke visor. Visor itu kan lebih inti untuk kepandangan sih soalnya. Visor itu harus sering kita bersihkan. Nah, cara ngebersihinnya ini pakai apa nih? Nah, untuk visor standar biasanya kita anjurkan untuk dilepas, terus dicuci air mengalir, terus diusap aja. Nggak perlu pakai deterjen atau apa, itu nggak perlu sebenarnya. Ya, terus kalau untuk standar kainnya nih, misalnya kan ada yang bilang kalau misalnya pakai kain ini nanti lecet atau apa gitu. Untuk kain memang untuk helm itu perawatan ada kain khusus. Ada kain? Paling nggak kita pakai microfiber. Oh, microfiber. Kain microfiber. Tapi jangan pakai kanebo ya. Jangan, apalagi pakai anduk biasa. Oh iya, langsung lecet. Perih banget rasanya. Iya kalau. Iya, sakit gak berdarah gitu ketika lecet gitu kan. Terus kemudian yang kedua mungkin dari segi kaca itu yang paling utama ya tadi ya. Yang kedua dalamnya nih, yang kadang kedua, kan suka lembab kan. Jadi untuk busa untuk helm full face sekarang itu semuanya udah bisa dibongkar pasang. Beda kalau zaman dulu, Cakil mungkin begitu busanya memang nggak bisa dilepas ya. Gitu. Jadi kalau udah berpakai bertahun-tahun tuh luar biasa gitu ya. Betul. Kalau untuk helm sekarang itu udah bisa dilepas semuanya. Dari busa pipi, busa atas itu udah bisa dilepas semua. Untuk pencucian sangat mudah sebenarnya. Tinggal direndam pakai deterjen cair. Terus nggak perlu disikat. Nggak perlu disikat, cuman diremes-remes lah biar kotorannya hilang. Terus dikeringin juga nggak boleh langsung matahari karena kadang dia kan pakai busa, kadang malah nggak ngembang lagi. Ya, karena terlalu mending panas ya. diangin-anginkan pakai kipas angin juga cukup. Ya, atau mungkin yang biarkan kering secara ini sendiri ya. Tapi biasanya perawatan seperti itu baiknya nih dilakukan berapa lama sekali nih? Untuk perawatan seperti itu sebulan sekali lah kalau pemakaian rutin sebenarnya. Setiap hari digunakan ya? Sebulan sekali itu dianjurkan. Iya betul, karena kan nggak lucu juga kalau kita lagi pakai terus tiba-tiba ada bau-bau lumayan gitu kan. Nah, selain untuk busanya sama tadi apa? Visor, visor. kaca. Terus ada lagi perawatan lainnya? Perawatan lain itu kayak bagian detailing sebenarnya. Detailing itu lebih membersihkan helm secara keseluruhan. Itu seperti kayak ventilasinya, terus itu semuanya dibersihkan karena di bagian ventilasi ketika debu masuk pasti akan ada yang tertinggal. Iya betul. Itu nanti dibongkar semuanya dan detail itu paling enggak ketika dicuci 3 kali pencucian biasa itu 1 kali detailing full. Dan itu mungkin untuk penyimpanannya sendiri ada nggak cara yang tips and triknya untuk penyimpanan sendiri? Kalau penyimpanan itu ya paling enggak jangan di tempat yang langsung kena sinar matahari karena untuk bagian cat bisa pudar. Oh iya, sayang banget ya. Sayang. Apalagi warna-warna yang cerah. Istimbal aja berarti jangan kena matahari ya, pasti ya. Terus rajin dirawat 1 bulan sekali kita cuci busa itu ya. Oke pemirsa, terus ternyata yang merawat helm itu nggak ribet ya ternyata nggak ya. Ribet. Helm yang apa aja sih yang dari yang pertama nih, helm apa sih yang rare atau paling jarang nih? Oh jarang.
Jarang, paling untuk saat ini NFR. Kalau NFR itu untuk produksinya terbatas. Kenapa gitu terbatas? Dari pabriknya memang masih fokusnya banyak helm sih di sana. Jadi untuk produksinya masih Sangat dibatasi untuk jumlah produksi. dibatasi. Berarti kalau misalkan jarang, otomatis dari segi harganya juga Dari lumayan. harga ada yang dinaikkan, tapi kalau di sini kita tetap standar. Oh, cuma memang itu limited edition ya? Ah. Yang suatu saat biasanya, kadang kalau barang dicari pasti bakal jadi sesuatu yang harganya bakal lumayan. suka-suka ya. Oke, ini tadi bicara dari yang terjarang itu dari merek? KYT. Oke, kayak KYT. itu ya. Oke. Terus kalau yang terlaris? Terlaris, untuk saat ini kita lagi di Falcon, KYT Falcon. Itu memang stok kita setiap hari itu pasti keluar untuk Falcon karena memang permintaan banyak sekali, tapi dari supplier kita masih terbatas. Terbatas. Kenapa sih jadi helm yang paling favorit setiap hari banyak ditanya ini? Karena memang dari harga masuk itu kan sekitar 750-an. Terus dari bentuk udah cukup menarik, terus dimodif itu sangat gampang. Yang kayak itu itu biasanya pencarinya nyari cowok ya? Cowok. Tapi kalau yang terlaris untuk cewek nih apa? Terlaris untuk cewek, untuk cewek paling kita masuk ke Zeus. Zeus tipe 811. Oke, itu yang biasa ladies pasti tanyain ini. Itu warna pink biasanya. Oh, warna pink. Aduh, kesukaanku banget. Nah, by the way, kita bicara lagi untuk harga helm nih ya. Helm dari yang murca, apa yang termehong. Nah, kalau di sini kita sekitar 400 ribuan. Oh, kalau untuk ada? rendah ada. Terus yang tinggi-tingginya paling 3 jutaan. Oh, 3 jutaan 3 ya. jutaan. Tapi kalau untuk di kategori helm yang ada di dunia nih ya, untuk taraf internasional, yang termehong berapa sih yang kira-kira Mas Dodi tahu? Ada yang sekitar 60 jutaan. Nah, 60 itu 60 juta. Gila ya, itu udah dapat motor deh. 60 juta, oke. Itu bisa kebayang kayak apa nyamannya ya? Ya begitulah. Iyalah, cuma membayangkan saja ya. Oke, itu tadi untuk yang dari segi harga ya. Nah, terus kita kalau ini ngomongin nih pembeli dari R&D Apparel sendiri, kebanyakan pembelinya dari Purwokerto lokal aja atau ada pembeli dari luar? Kalau kita Purwokerto masuk, luar juga masuk. Terus untuk online kita juga ada. Rame ya? Rame, kita juga beberapa kali kirim ke luar negeri. Luar negeri, itu kayak helm, apparel, jaket, sama aksesoris helm kita juga kirim ke luar negeri. Sampai luar negeri pemirsa. Ya berarti komunikasinya pakai bahasa Inggris sih. Itu. Ya gitu ya. Ya pastinya, nggak mungkin bahasa Jawa lah. Saya cuma taunya kan yes or no gitu loh maksudnya. Ya taunya gitu doang, nggak tahu bahasa yang lain gitu. Kalau ada bule ngomong gitu coba apa? Oh ya gitu. Padahal nggak ngerti. Nah kalau ngomongin lagi nih seputar helm tadi udah tahu yang terpopuler ya, terlaris dari harga range paling ini dan ini. Terus nih, terus nih ya, Ratri ternyata punya challenge sih, punya tugas buat Mas Dodi nih. Iya. Udah siap belum? Apa itu? Oke, 1, 2, 3, promosi M. Langsung just promosi ke pemirsa. Baik, untuk teman-teman yang cari helm full face, apparel, terus aksesoris helm, bisa follow aja Instagram kita di @rd_apparel PWT. Oke, itu untuk Instagramnya ya. Instagram. Ini adminnya langsung masnya ya. Itu Jadi langsung. terus kalau mungkin pemirsa yang pengen konsultasi nih seputar custom atau mungkin baru pertama kalinya pengen membeli helm full face, bisa ke sini ya karena di sini Bisa. masih open banget buat konsultasi dan semua yang pemirsa cari pasti ada di sini ya. Oke dah. Oke, itu tadi pemirsa ternyata seru banget di R&D Apparel di sini. Kalau surganya helm ada di sini ya. Makanya kalau penasaran langsung aja datang dan kunjungi R&D Apparel yang ada di Jalan Gunung Tugel, Karangklesem, Purwokerto Selatan. Gampang kok nyarinya. Oke pemirsa, itu tadi kita bareng sama R&D Apparel yang pasti seru banget dan tetap saksikan terus Auto Style setiap Rabu jam 7 malam hanya di Sakti TV. Ingat ya, Pol. Saya Ratri. Sampai jumpa.